beberapa yaitu kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yandri di Makan Keliling di Palembang. Nah, hari ini saya akan mencoba mencicipi yaitu apa? Seblak nampol khas Bandung. Bagaimana rasanya? Ikuti terus video saya. Hari ini kita pesan seblak original. Jadi di sebelah ini ada beberapa yaitu kerupuk, bisa kita lihat ya. Ada sawinya, ada telur. Jadi di beberapa item ini terdapat kerupuk, sawi dengan telur. Ayo kita cobain gimana rasanya. Sebelum kita cobain kita pakai doa dulu kita kawan. Enak. Jadi di sini banyak perpaduan bagus untuk rasanya. Terus untuk tes untuk bumbunya juga terasa di bawang putihnya. Rasa pedas dari cabenya dapat. Enak. Ini kawan-kawan. Udah lagi. Mantap. Jadi di sini ada beberapa menu. Yaitu yang salah satu yang ini. Nah, jadi ada beberapa menu yang kita harus coba di sini. Ada crabnya, ada apa namanya kerang bambunya, kerang hijau. Terus kemudian ada jagung, ada kerang biasa, kerang darah. Pokoknya di sini murah meriah. Ada kentang. Oh, ada kentang. Nah, jadi kalau kalian mau makan sini, enaknya jam-jam kayak ini, jadi lebih nyantai. Enak. Maksudnya pasti ramai. Ramai. Oh. Kamu Coba lagi ya. Enak. Coba ya, kerang hijaunya. Ini di sini yang paling favorit di sini, yaitu menu crabnya dia. Ini sausnya. Jadi perpaduan antara cabai dengan bawang putih terasa banget ini guys. Enak pokoknya. Kita coba lagi yang sebelumnya. Mama itu mainnya ini. Lala. Bagus. Ya. tak balik mana kan? Buang ya? Kita kalau makan sini nggak mengalahkan dengan rasanya. Apa? Enak mas. Enggak, ayo makan. Oh. Mudah mau. Mau. Ini mau. Enggak. Di sini banyak kalau di sebelahnya biasanya kalau kulitnya biasanya keras ya guys. Ini lembut ya, benar-benar lembut. Jadi walaupun kita makannya mau cepat atau lambat tetap terasa lembut ya. Ini tetap parah. Ini dikit lagi guys. Seperti ini.
Jarang gitu. Minta, Bagus ya. minta sama tante. Tante, minta minum tante, tolong deh. Air putih. Jadi benar-benar Pedesan dia. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan tombol lonceng notifikasi, like, share, dan komen kita ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Chandri di wisata kuliner di Palembang. Nah, hari ini kita akan mereview sebuah makanan yang tidak asing lagi untuk kita. Apa itu? Penasaran? Ayo ikutin terus ya di video kita. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, hari ini yang kita akan santap review adalah apa? Yaitu martabak Bombay. Kenapa martabak Bombay sangat khas rempah-rempahnya? Karena mereka sangat benar-benar kompleks untuk rasa-rasa. Jadi benar-benar untuk kita menyantapnya lebih menggugah selera. Tapi ada beberapa martabak yang kita harus kita tahu bagaimana caranya, rasanya, enaknya, terus gurihnya, dan benar-benar yang pastinya alami loh. Nah, salah satunya yaitu martabak Bombay yang di Jalan MP Mangkunegara. Ini tempat asli benar-benar martabak Bombay yang benar-benar di Palembang yang paling laris. Karena kenapa? Bedanya satu, yaitu kuahnya. Kawan-kawan bisa lihat. Kuahnya ini biasanya kalau martabak biasanya pakai santan. Kali ini enggak, ini pakai susu murni dari peternakan sapi. Nah, jadi benar-benar kita dari susu. Makanya beda. Terus rempah-rempahnya juga banyak. Kalau di kuahnya ada isi beberapa, ada kentang Bandung yang kecil-kecil dia, yang dipotong dia halusin. Terus ada semacam ketelan, itu pun kalau masih ada stoknya. Nah, kali ini saya yang makan adalah martabak sayur. Martabak yang semuanya pure daun bawang. Jadi bagi kalian yang nggak hobi makanan bawang, kalau makan martabak ini pasti jadi hobi. Karena kenapa? Tidak ada satupun yang tercium dengan daun bawangnya. Karena diracik dengan profesional. Mari kawan-kawan kita coba dulu. Gimana rasanya? Ataukah masih martabak yang kayak dulu-dulu? Wah. Kalau saya makan sini nggak kuat. Aromanya ini yang dicari. Nomor satu lah pokoknya. Manis seperti Pak Boner ya. Jadi sini ada acar kawan-kawan. Acar. Jadi acarnya terbuat dari cuka terus dengan cabai yang mentimun dari tambah seger dia. Jadi di sini ada beberapa macam, ada namanya martabak telur, martabak telur bebek dengan telur ayam, martabak daging spesial dengan, kalau aku bagi satu sendiri sih condong ke martabak sayur.
lebih favoritnya. Tapi kalau kawan-kawan mau makan yang versinya beda ya silakan, nggak masalah. Dapat semuanya enak loh, tergantung yang mana kita suka. Dan satu lagi kelebihan dari martabak ini, andai kata kalian lagi nggak enak badan nih, lagi sakit atau demam, ini seperti kayak penyambung nyawa. Jadi kuah dengan martabaknya ini benar-benar membuat kita berkeringat dan insya Allah sembuh. Kalau nggak percaya dicobain ya. Habis sih. Benar-benar enak banget. Jadi di sini martabaknya lembut tapi crispy dia. Jadi luarnya crispy, dalamnya lembut gitu. Jadi benar-benar adonan dari martabak tersebut benar-benar dia diberi kalis. Jadi benar-benar renyah. Jadi kalau mau makan martabak ini paling diusulin. Ini kentangnya, kentang Bandungnya. Lembut, benar-benar lembut. Nah ini tetelannya ini. Kau beda api. Hah? Itu namanya aja pun aja. Ini martabak yang paling enak di Palembang. Jadi kalau kalian belum mencobanya, jangan bilang nggak enak. Pasti enak, dijamin. Ini habis sudah. Mantap. Habis. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe channel saya, jangan tekan tombol lonceng notifikasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Chandri. Hari ini kita akan mereview sebuah makanan yang benar-benar enak. Apa itu? Penasaran? Ayo.
Labor ini ada di Delta di area matematika Indonesia. Dan ini kita akan hari ini mereview sebuah ikan ayam bakar. Dan ayam bakar kita bisa lihat ini ya. Ayam bakar di sini sangat benar-benar enak dan banyak yang suka. Dan juga ini benar-benar ramai dan ada di beberapa tadi kan ada yang kita lihat pelanggan yang benar-benar banyak. Ini benar-benar enak. Kita coba ya. Sebelum kita mencoba berdoa dulu. Ada musiknya. Nah, ini kalau gimana? Ayam bakarnya. Buat ngiler jadi. Ini sambal terasi sini pedas, manis, gurih. Jadi komplit dengan ayam bakarnya yang manis. Terus ayam bakarnya baru dibakar. Biasanya kalau orang ayam bakar rata-rata digoreng dulu. Ini enggak, ini pure dibakar langsung. Jadi kalian sini banyak menu seperti kentiau, kapcai, buyung hai, dari kepiting, lele, dan banyak lagi. Kelebihan di sini nasinya belum, tidak keras, tidak buyar ya. Biasanya kan belum besar, ini enggak enak. Harganya murah meriah. Jadi tidak mahal. Kalau untuk kalian makan keluarga, bolehlah ke sini ke Labuan kita. Dia dari sini, dari bakar. Kita coba ya. Jadi lelenya ini tidak bau seperti kayak bau tanah apa ada nih, benar-benar amisnya hilang. Jadi bagi kalian yang tidak hobi seafoodan, saya rekomendasikan nanti di Labuan ini. Kita lanjut lagi ya. Bakarnya kalau aku hobinya ayam bakar, jadi benar-benar pure ya. Jadi tidak kering dan tidak basah, jadi bakarnya masih sedang. Sampai kita manis, kita dapat lagi. Kalau aku enggak. Kalau di sini kebanyakan makanannya itu fresh, jadi
Hari habis. Jadi bumbu-bumbunya ini ininya gimana terasa? Jadi kalau kalian mau makan pecel lele, sudah pilih. Makan nasi, Mas. Oke kawan, sampai sini dulu video saya kali ini. Tonton terus video saya nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berjumpa lagi dengan saya Chandri. Ini kita akan mereview sebuah makanan. Yang tak asing lagi bagi kita dan tidak kalah kayaknya. Apa itu? Penasaran? Silahkan nonton video kita. Terima kasih. Guys, kawan-kawan, jadi hari ini kita akan mereview sebuah makanan yang sedikit berbau dengan Palembang. Apa itu? Yaitu tekwan. Ada tekwan di sini, ada model, ada model gedung, atau dengan model ikan. Tapi kalau yang saya berikan di sini adalah yaitu model gedungnya. Bedanya model gedung dengan model yang lain yaitu kuahnya. Kawan-kawan bisa dilihat kuahnya beda ya, karena dia kuahnya kuah benar-benar model yang asli, model bentuk versi aslinya. Jadi kalau kita makan tempat lain atau kita coba makan di tempat di daerah Palembang, itu biasanya kuahnya itu kuah dari kuah model ikan, bukan model bentuk asli. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah makanan yaitu model bentuk ini yang asli, versi aslinya ya. Kita coba ya, sebelum kita coba kita buka dulu. Ini, kita coba kawan-kawan ya. Jadi, menurut ini tekstur luarnya crispy, tapi dalamnya lembut. Itu yang enak. Kuahnya yang paling enak. Jadi di model gendum ini ada beberapa isian, yaitu pertama model gendumnya, kedua dari
ada mentimun, bawang goreng, itu ini lagi bihun, dan ada cacaran juga, ada cacarannya. Jadi kalau kawan-kawan mau pingin makan, bisa melihat alamatnya nanti di deskripsi saya tadi. Ini kawan. Mantap dong. Enak. Di kuah model ini banyak sekali rempah-rempahnya yang dibuat. Jadi benar-benar terasa kuahnya. Nah, apalagi kuahnya ada mentimunnya ya, ini seger. Wah, nendang banget. Ada isiannya juga tahu. Bang, nampak bang. Jadi kalau kalian makan sini nggak bakal nyesel. Dengan rasanya, kuahnya, tekstur rasanya benar-benar pantas. Mantap banget. Jadi untuk versi asli dari model gendongnya yang begini, yang aslinya. Benar-benar enak nih kawan-kawan. Bang, masuk lah bang. Kata asli. Oke kawan, sampai sini dulu video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya yang terbaru. Dan jangan lupa di like, share, dan di komen ya kawan-kawan. Tonton video saya yang selanjutnya nanti. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Chandri di wisata kuliner di Palembang. Hari ini kawan-kawan kita akan mereview sebuah kafe yang sangat-sangat unik. Apa itu? Penasaran? Ayo tonton sampai video kita sampai habis ya kawan-kawan. Bye. Halo kawan-kawan, hari ini kita akan mereview sebuah kafe yang unik. Apa sih uniknya? Nah, mari kita akan lihat. Jadi untuk kali ini kita akan mereview makanan dulu. Nanti kita akan mengetahui apa sih uniknya. Dan ini ada yang pertama adalah ayam goreng ditepungin. Terus ada sambalnya juga. Terus ada juga beberapa item seperti cabai-cabainya juga dia, jadi rasa-rasanya bau-baunya agak pedas dia. Terus menu yang kedua ada singkong. Jadi kalau kalian hobi singkong cocok di sini. Terus yang ketiga ada pisang keju coklat. Nah, pisang keju coklat. Jadi 3 item ini ada di Cafe Bos. Kita coba ya. Yang pertama kita coba tentang singkongnya dulu. Singkongnya ya. Sebelum kita santap ini kita berdoa dulu kawan-kawan. Mari kawan.
Jadi singkong ini renyah, terus garing di luarnya, gurih, rasanya pas. Terus juga singkong ini dia pilih yang benar-benar empuk. Jadi ada beberapa singkong yang keras kan. Nah ini sini lembut ini. Dibantuin dengan sambal apa sih nya? Sambal cabainya ya. Enak. Terus ada yang menu yang kedua, ayam goreng crispy-nya. Jadi di ayam goreng ini dia pakai tepung roti, ayamnya sudah dibumbui dan sangat-sangat banyak rempah-rempahnya, rasanya gurih, rasanya pas, nggak lebay, pokoknya mantap. Dan terakhir kita coba yang pisang kejunya kawan-kawan. Nah, pisang kejunya kawan-kawan ya. Pisang ini dari pisang kepok, manis. Terus ada coklatnya terasa, kejunya. Jadi dia di luarnya crispy, dalamnya lembut. Enak. Mantap bener. Nah kawan-kawan, kita hari ini kedatangan ownernya, owner Cafe Boss. Oh, iya. Apa dulu? Hai kawan-kawan. Hai kawan. Oke. Boleh perkenalan dulu dari nama kita? Kalau nama saya Yadi. Ah. Jadi saya buka kafe ini ya. Iya. Jadi dari namanya dulu, namanya apa namanya? Namanya Cafe Boss ini, kenapa namanya Cafe Boss ini? Oh iya, namanya Cafe Boss. Nah itu kadang orang salah ya. Kadang dia bilang, oh Cafe Boss itu tempat kumpulnya bos-bos ya. Enggak. Sebenarnya bos itu singkatan dari bekal orang sukses. Wis, luar biasa kawan-kawan. Ini sudah berapa lama di sini kak? Jadi udah sekitar 5 bulan. Wah 5 bulan kawan-kawan, tapi udah rame loh. Jadi tujuan kita buat Cafe Boss ini sebenarnya apa sih kak? Oke, jadi sebenarnya Cafe Boss ini kan kita pengennya kan cuma belajar ya, belajar. Nah kita bukan cuma belajar tapi apa sehari-hari diskusi kayak gitu. Nah kebetulan teman-teman saya kan banyak yang berjualan online nih, ada yang dari MP, Marketplace gitu, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, juga ada dari Instagram, Facebook kan. Nah kadang temen tuh butuh tempat ya buat belajar nih gitu. Nah selama ini kan kalau kita kumpul tempatnya kadang nggak ada proyektor gitu. Atau harus orang berapa dulu baru dapat tempat yang private kan gitu ya. Nah di sini enggak. Jadi kita kan memang siapin proyektor, juga flip chart. Nah gunanya memang nanti buat belajar. Kan lebih enak belajar itu kalau misalnya ada alat itu. Nah, pengen saya sih, memang kafe ini kan letaknya dekat Unsri juga ya, dekat Unsri, dekat R1 gitu ya, di Bukit kan. Jadi pengennya itu selain yang teman-teman saya sendiri yang belajar online tadi, itu anak Unsri juga nih bisa nih mau belajar tentang misalnya bikin skripsi atau misalnya pengen meeting juga nih di sini, meeting apa organisasi misalnya apa ya Gapama ya? Iya. Nah, Mapama gitu ya. Jadi kalau mau buat skripsi ngeprint bisa di sini juga. Bisa ada disediakan. Di mana itu? Itu gratis atau di mana itu?
Kita Nanti ada biayanya, ada biayanya kawan-kawan, nanti bisa negosiasi lah. Ya, ya pasti berlembar lah gitu. Pokoknya murah meriah pokoknya kawan-kawan. Nah, jadi gimana lagi Kak untuk Cafe Pos ini kira-kira berapa lama kita pesan atau berapa orang ada nggak? Minimal ada 10 atau 20 orang kayak gitu? Nggak ada. Jadi kan kita kan memang sediakan di lantai 1 sampai lantai 2. Nah, lantai 2 tuh emang fokus untuk yang tadi ya, kalau mau ada meeting kecil ataupun pengen tempat belajar itu bisa lantai 2. Nah, jadi kalau mau orang 5 pun nggak apa-apa. Jadi kayak dibuat grup kecil gitu, misalnya ada sana ada yang anak muslim lagi meeting nih gitu. Mas ini ada rombongan anak online nih yang lagi ketemuan juga kopdar, itu nggak salah. Itu bisa lantai 2. Jadi kawan-kawan, di sini tempat nongkrong, ada wifi-nya, terus juga kita bisa untuk tempat meeting atau untuk acara-acara ataupun itu. Tapi di sini juga nanti diarahin juga dengan Kak Yadi untuk kalau ada event-event juga sini nanti bisa diundang dengan beliau. Bisa lah ya. Nah, jadi kawan-kawan yang hobi untuk berbisnis atau untuk memulai berbisnis bisa datang sini untuk tempat nongkrong, terus juga bisa saling tukar sharing dengan Kak Yadi juga, biar kawan-kawan juga banyak ilmunya juga kan. Betul ya. Jadi apa aja yang sudah ada di sini Kak? Seminumnya. Yang pernah ngadain acara di sini ya? Iya. Pernah ada Grab itu 65 orang ya. Pernah juga kalau Bukalapak, Tokopedia sama Shopee itu hampir tiap bulan sih kumpulnya di sini. Luar biasa kawan-kawan. Nah, kalau selain yang itu apalagi ya? Kemarin juga ada kelas Instagram nih yang di aku sama Darendi. Pernah juga Facebook Ads sama YouTuber. Nah, jadi emang di sini ya tujuan kita buat kafe ini emang bukan belajar. Ya, jadi kita pengen itu kata orang udah kota gini ya. Kalau sukses sendiri itu biasa, tapi kalau suksesnya rame-rame itu baru luar biasa. Itu sih. Luar biasa kawan-kawan. Ini baru namanya mantap bener. Jadi kalau kawan-kawan ingin nongkrong dan sambil belajar, di sini tempatnya. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu video saya. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe channel saya juga. Dan IG Kak Yadi ada? Ada. Apa IG-nya? Bisa di Yadi_Friyadi pakai FRIADY. Oke kawan-kawan, nanti Instagram Kak Yadinya nanti saya share di deskripsi aja ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Chandri. Hari ini saya akan mereview sebuah makanan kuliner di Palembang. Apa itu? Penasaran? Silahkan tonton video saya sampai habis. Ciao. Hari ini saya akan mereview bakso. Jadi bakso di sini nanti ada di deskripsinya ya, tentang alamatnya, nama bakso yang saya jumpai sekarang ini yang akan saya review. Jadi ini benar-benar kawan-kawan tidak ada editan. Jadi tanpa sengaja saya datang ke sini dan saya cicip baksonya, ternyata enak loh. Apa nama baksonya? Nama baksonya bakso toli. Ini kalau nggak salah di daerah di belakang rumah sakit umum. Ternyata ada tempat yang sangat-sangat ramai. Kita coba dulu ya kawan-kawan. Dari bakso kecilnya. Ini kawan-kawan ya. Jadi bakso kecilnya itu pas kita makan langsung pecah deh, kenyal tuh, terasa dagingnya tuh benar-benar mantap.
coba tahunya. Tahunya segar. Jadi dalam satu mangkok ini saya pesan bakso daging. Ini yang bakso daging yang besar. Bakso dagingnya ya, besar. Satu bakso daging, yang kecilnya ya kalau orang ini 4 atau 5 yang ditambahin satu lagi tahunya, tahu digoreng. Ternyata tahunya ada ini, tahunya ada dagingnya. Campur sama kecap. Jadi kuahnya ini berminyak ya warna. Tapi ini kayak gini kawan-kawan. Pasti campur dengan kecap dan saus tambah enak. Coba yang misalnya ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, bakso ini saya pesan bakso daging. Jadi isinya saya daging sekali ini. Ini bisa lebar. Aku mulai itu aku pada orang India. Dulu aku kurus kok enggak kurus. Jadi kawan-kawan, baksonya itu benar-benar bakso sendiri. Jadi dia latih sendiri, dia buat sendiri. Dasar dengan dasar keras ya. Dan benar-benar komplit sekali kawan-kawan. Benar-benar enak ini kawan-kawan. Jadi kuah baksonya ini kawan-kawan berminyak. Jadi dia benar-benar saripati dari tulang sapinya itu keluar. Jadi benar-benar dia berminyak tapi enak. Jadi terasa berat kuahnya itu, tapi pas kita sampai kita hirup kuahnya itu enak, maksudnya itu adem. Jadi dasar kuahnya itu memang benar-benar apa ya, berat ya, tapi tetap enjoy di tenggorokan kita, nggak pekat atau nggak nempel jadi gaji-gaji dia. Jadi minyak-minyak yang kayak gini nggak nempel ya. Luar biasa. Stop.
ini benar-benar gila, asli gila. Bisa lagi mau ngomong apa ya? Di sini. Wow. Daging bakso ini dia daging mentah yang dicincang, lalu ditambahin bumbu-bumbu, lalu dia lokin di bakso itu seperti ini. Wajar kalau dia baru kenalin. Jadi kawan-kawan, di sini banyak sekali varian dari bakso. Ada dari kecil sampai yang besar. Nah, nanti saya tunjukin ya mana yang besar sekali itu ya. Tapi untuk bakso dagingnya benar-benar beda dari yang lain. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu video saya. Jangan lupa di like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe channel saya dan lonceng notifikasi biar kalian kawan-kawan biar tahu video terbaru dari saya. Oke kawan-kawan, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Jumpa lagi bisa saya Chandri. Hari ini kita ada di festival Teh Pucuk. Jadi hari ini saya akan mencicipi kuliner di sini. Apa itu? Penasaran? Ikut saya selanjutnya yang bikin kawan. Terima kasih. Bye. Kawan-kawan, hari ini kita kayak lomba apa? Yaitu lomba makan mie. Dan hari ini kita doain kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita coba ya lomba hari ini. Doain saya kawan-kawan. Siap kita. Ini teman-teman kalau misalnya peraturannya kita mau kasih tahu teman-teman yang kayak dengerin kalau misalnya kalian tidak menang tapi bukan habis nggak pernah ada 30 peserta kawan-kawan. Nanti sudah 30. Nanti akan diadu lagi kawan-kawan besok. Dan jadi kita menang. Ya, 1, 2, 3. Coba. Ini peraturan pertama. Siap, 1. Panitia Spicy King Noodle Contest cuma menyediakan minum yang ada di atas meja dan juga di bawah kalian.
ada air mineralnya yang ada di bawah kalian. Siap. Peraturan kedua, Yes. ini mie goreng, bukan mie kuah. Jadi lu jangan campur ikut teh pucuk harum ataupun mie mineral, masukin ke sono. Sorry, gue potong, nggak ada yang megang sumit ya. Ya, Lanjut. nggak boleh dia karena ini mie goreng bukan mie kuah. Oke, bukan ya. Kuahnya harus yang gini. Ya, yang ketiga, pemenang kita anggap menang kalau semua box habis dan di mulut juga habis. Bersih banget ya. Bersih ya, jadi tinggal pasang. Kalau kita anggap menang, saya menang. Nah, nggak ada apa-apa di mulutnya. Oke? Dan yang terakhir, Bro. jangan lupa berdoa semoga kalian menang. Amin. Nah, Oke? oke, sekarang tangannya Mantap. Oh iya. di-atas. By the way, kalau bisa kalian nggak kuat, silakan langsung langsungin tangan langsung keluar dari area. Siap. Semoga lancar ya, kagak ada halangan ya, Siap. kagak ada halangan semuanya Ini ya. sih rajin loh, disalahin Iya iya. semua ya. Gua salamin, gua mau ngedoain. Yang lain gua langsung kalian semuanya ya, bisa ya. Pak, kalau ujung-ujung tak lama nggak mulai. Kita mulai. Siap, kita dong. 3, Biasa aja coy. 2, Iya. sikat pray. Yeay. Kasih tangan dong. Boleh jadi kata sebutan yang paling meriah ya. Wah. Yo. Dia kencengnya kenapa, Bu? Yo. Habisin. Habisin. Dia taruh ke desa. Habisin. Ingat, minumnya cuma itu doang. Yo, minumnya cuma itu doang. Ayo habisin. Di bawah juga ada minum ya, di bawah juga ada Yo 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 habisin yo. Ayo, ayo. Ayo ayo. Habisin. 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 Susahnya kalau penyanyi dangdut ya. Habisin. Pak, gue kasih gitu loh, Pak. Gue kasih originnya, bukan loading. Yo, habisin. Ya, habisin. Ayo! Buruan. Ayo. Habisin. Masih makan yang jangan dicurhatin mie-nya ya. Malah dicurhatin mie-nya. Sorry. Apa? Wah, yang paling belakang udah 2 kotak. Wow. Bapak yang paling belakang udah habis 2 kotak, sisa atau gila ya. Yang dimakan mie-nya dia plastik gini. Gila loh. Itu kotak ketiga. Waduh, gila tuh paling belakang gila. Beneran loh. Iya, Kita iya. jadi 10 orang ya, 10 Bapak orang. kayaknya di belakang lapar ya. Iya. Pokoknya yang merasa nggak sanggup lagi boleh Iya, 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 keluar. iya. Jangan dipaksa. Iya ya, jangan dipaksa ya. Jangan cuma karena gengsi kamu akhirnya maksain Jadi keadaan ya nggak sih. Aku bantu Pak. Soalnya terus ya. Jika. Lihat tuh. Yang penting nikmat. Iya. Sikat. Yang belakang. Ayo habisin. Bisa Pak. Tahan dulu Pak. Telat dulu Pak. Orang berdiri apa ya? Telat Pak. Habis. 9 orang lagi. Besok Bapak harus semangat Pak, karena besok babak finalnya Pak. Akan ada 30 orang peserta juga ya. Ayo. Bisa enggak? Emang dia nggak pede. Jahat banget dari sini. Ya. Habisin di dalam dulu. Mau. Ini. Sampai nangis loh dia galau. Gimana sih? Ini juga satu. Yang dua. Lanjut. 10 orang yang kita cari 10 orang untuk masuk babak final besok. Ayo. Aku bantuin. Cepet. Yo. Galau. Sampai nangis. Sedih. Makan mie sedih. Baru ini saya lihat orang makan mie sedih banget. Kayak drama gitu. Pak, bentar. Ini bagus. Orang lain udah pada habis nih minumnya dikit doang. Habis semua loh dia. Keren loh. Lu kenceng banget sih kalau ketawanya. Temen diri ditawain. Ayo bisa. Ayo bisa. Ayo dikit lagi. Ayo. Dikit lagi. Ini kamu ada lagi. Oh bisa ada satu. Oke, lanjut mana nih? Lanjut lagi. Mana? Lanjut lagi. 3 juta. Barang jual ada Kamu keluar langsung
gini aja, nggak kuat. Ya. Bapak nggak kuat, silakan keluar ya Pak ya. Boleh, nggak kuat silakan keluar. Kita udah bilang bahwa ini pedas banget ya. Wah ini pedas banget. Ada minuman mana Pak? Udah mati sekali ya Pak. Apalagi mereka Pak. Ini loh. Alah. Ini dikit lagi kan? Ayo cepat. Ayo, dikit lagi. Ayo bisa. Oh masih ada satu. Ayo cepat. Ya. Di bawah aja sisanya Pak. Ya. Yang mana? Yang nggak kuat boleh keluar. Yang nggak kuat boleh keluar. Ini anteng banget ibu yang satu ini. Tante udah keluar. Slow ya, slow. Slow ya. Iya, ayo tante. 3 juta tante. Lumayan. Ada lagi. Ada. Kamu kalau yang tanggung banget kamu suka diacak. Suka dikit kalau bilang. Suka dikit. Teman-temannya mana? Kamu temennya. Kasih semangat dong, kasih semangat. Dia menolak cerita yang biasa orang lain. Kalian, menari. Dia menari. Iya. Lanjut. Dikit lagi. Ayo siapa namanya? Ayo habis. Ayo, habisin. Minumnya. Habis, ibu habis. Bapak habis. Bro, nomor berapa tuh? Ayo habis ya Allah nangis ya. Nangis sedih. Terharu. Dikit lagi pelan-pelan angkat tangan bro. Habis. Ini nomor 3. Kakak nomor 3 nih. Makanya sambil baca-baca. Ini dulu nih. Berdoa yang ngasih. Itu dulu baru ini. Iya. Itu dulu baru ini. Nah, terus ini. Ada lagi. Habis saya mulutnya harus kosong. Ini nomor 3. Aduh. Udah. Sedih. Ceritanya sedih banget. Akhirnya dia bisa loh membuktikan sama teman-temannya. Ada lagi berapa? Ada, ya. Berapa lagi? Ada satu lagi mau mas? Ya berdiri mas. Besok jangan lupa datang ya. Jam berapa? Jam sore. Jam sore harus datang ke sini. Registrasi ulang ya sampai kelurahan. Ya jangan lupa. Ya. 3 juta. Oke kawan-kawan, sampai sini video saya tentang festival teh pucuk. Maaf kawan-kawan, saya kalah di ronde keduanya. Yang terakhir itu wah masya Allah, benar-benar pedas kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai sini video saya. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan lupa yang pastinya subscribe channel saya ya, dan tombol loncengnya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Chandri. Hari ini kita ada festival teh pucuk harum. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah makanan yang ada di sini. Rata-rata sini ada 100 stand. Jadi kita coba satu persatu, kalau nggak minimal 5 lah. Oke kawan, sampai berjumpa lagi dengan saya lagi. Oke, bye.
berdua kuliner hari ini karena banyak sekali kuliner yang sudah habis. Jadi yang bisa cuma beberapa. Yang pertama adalah ayam bakar, ya kawan-kawan ya, ayam bakar mercon. Kita cobain ayam bakarnya nanti. Terus ada lagi giant snack. Nah, kawan-kawan ya, giant snack. Itu apa isinya? Kayak semacam ya suki gitu. Di suki bakar, ada cumi-cumi, sosis juga. Nanti kita review satu-satu ya. Yang sekarang kita akan coba kawan-kawan yaitu ayam bakar mercon master dulu ya. Alamatnya di Jalan Sosial nomor 28 ke M5 Palembang. Nanti ada di deskripsi saya, oke kawan-kawan ya. Jadi dalam satu box ini ada nasi, ada ayam yang sudah disambelin dengan sambal racikan sendiri dia. Terus ada tomat, ada kubis. Udah itu doang gitu. Oke kawan-kawan, kita coba dulu ya. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu kawan-kawan. Berdoa dimulai. Minum. Sama-sama. Dan hari ini saya berdua dengan istri saya, dengan saya. Nanti lagi ada, tapi sudah pulang dengan neneknya dia. Hai kawan-kawan. Oke, nah kawan-kawan kita coba ya. Jangan Kak. Coba ya. Tapi suapan pertama nih untuk istriku dulu ya kawan-kawan ya. Oke, kita coba yang ini dulu ya kawan-kawan ya. Nasi dengan ayam dulu. Kau ini jajan. Dagingnya empuk, terasa bakarannya, walaupun bukan di arang ya, tapi masih terasa ada aroma-aroma hangusnya dia. Potong-potong gitu. Sambalnya enak, gurih, pedas, pas. Nasinya juga enak nasinya. Gimana? Yang mana itu? Kita udah ya? Kamu berapa sampai jam? Nah, sekarang kita coba giant snacknya ya kawan-kawan ya. Gimana rasanya? Tadi karena dengar ini papi ngomong jadwal tadi besoknya jadwal panjang sampai akhir bulan pedes manis mantap lagi Jujur saya nggak suka seafood. Oh maksudnya nggak ngomong. Tapi suki ini enak, nggak terasa namanya amis. Memang dia dikelolanya dengan bagus ya. Jadi sebelum dimasak dibakar dulu dia, dibakar baru dipanggil dengan dia digrill minyak. Apa lagi? Benar-benar enak kawan-kawan. ini berapa? Lagi dong, oke kawan. Sampai sini dulu video saya karena istri saya sudah kepedesan dia. Jadi jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen kawan-kawan ya. Yang pastinya channel saya
di subscribe, dan yang komentar juga ya kawan-kawan ya. Tombol loncengnya yang pastinya kalau ingin tahu video saya yang selanjutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Hari ini ketemu kita lagi dengan saya Chandri dengan MG Dalena. Nah, hari ini kita syukur Palembang didatangi YouTuber yang paling terkenal, paling cantik dan baik hati. Dan tidak sombong. Oke kawan-kawan, ya ini kita dari komunitas Gopel, itu grup YouTuber Palembang. Palembang untuk di Palembang ini. Di Palembang sebenarnya aku baru pertama kali datang ke Palembang. Dan memang aku mau kulineran di Palembang sampai hari Rabu. Wow, Iya, sampai hari Rabu. Jadi mungkin kalau ada rekomendasi makanan lokal bisa banget. Kenapa? Pasar 26. Pasar 26 oke. Iya. Langsung Pasar 26. direkomendasiin. Iya. Jadi memang sengaja mau nggak cuma datang ke festival ini, tapi emang mau makin mengenal makanan lokal di sini sih, karena jarang ke sini. Oke kawan-kawan, sampai sini videonya. Untuk Mbak Daina, terima kasih sudah Iya, menerima sama-sama. kita Makasih Gopel, banyak. grup YouTuber Palembang. Keren loh. Hah? Aku baru dari sekian banyak kota yang aku datengin, Iya. baru kali ini dapat komunitas YouTuber ya, emang satu kota tuh ada komunitasnya gitu. Iya, kita sudah baru berjalan 5 bulanan kita. Dalam satu komunitas ada berapa vlogger? Ada sekitar 100 orang. Hah? 100 orang. Seriusan? Iya. Dari yang makanan? Makanan, konten makanan, dari konten iklan, ada berita, banyak. Kita jadi campur aduk. Jadi Keren. Kalian support lah. Mbak. Iyalah pasti. Kalian support. Karena memang aku juga dulu awal mulanya kenapa bisa semangat gitu lah ya buat konten terus ya gara-gara ada komunitas. Dulu juga masuk ke komunitas vlogger dan blogger Indonesia juga. Jadi kolab-kolab, ya kan, saling sharing cerita, sharing job mungkin kan. Iya, Jadi iya. bantu berkembang banget. Keren. Jadi antara YouTuber yang lain ada yang kita sangat-sangat beruntung bisa bertemu dengan beliau ini. Oke kawan-kawan, kita akan belajar banyak dari vlogger kita, dari vlogger senior kita yaitu Mbak Magdalenanya ya. Seniornya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke kawan-kawan, sudah hadir, sudah disiapkan sate ayamnya dari saya pesan. Oke kawan-kawan, kita akan mencoba mereview sate ayam ini khas Madura. Jadi benar-benar ini sate benar-benar dari Madura, bukan KW-KWan. Oke kawan-kawan, sebelum kita coba, sebelum kita review, kita berdoa dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Jadi satu porsi sate ayam ini ada 10 tusuk sate ayamnya, ada lontong
Ya pastinya ada kuahnya juga, terus ada bawang goreng dicampur di bawang gorengnya biasanya. Yang itu coba sapinya dulu kan kawan. Jadi di sini sapinya ada 3 lapis kawan-kawan. Lapis yang pertama tuh daging, kedua ayamnya, terus yang ketiga daging lagi. Jadi ada tengahnya seperti aroma-aroma dari arang. Jadi memang dia kita masih bagi tradisional, jadi pakai arang. Jadi rasa bumbunya juga enak, pas. Daging juga masih terasa ada butir-butirannya kawan-kawan ya. Ini belum kita campur apapun ini. Jadi di sini ada beberapa seperti acar kawan-kawan ya, acar mentimun, terus ada cabai juga di sini, ada bawang merah mentar ya. Terus kalau cabainya yang ini kawan-kawan, cabai hijau, kita campurin ya, cabai hijaunya. Nah, kita coba acar dengan lontongnya kawan-kawan. Oke, coba ya. Jadi kalau kalian mau kesini, sate ayam khas Madura ini sebelahan dengan martabak asli Bombay yang saya review yang video yang sebelumnya. Jadi sebelahan dia cuman. Jadi sama-sama enak, martabak juga enak, satunya juga enak. Jadi nggak susah carinya gitu. Tapi kalau kawan-kawan sudah pernah tahu ayam ini lebih bagus. Artinya rekomendasi saya benar-benar tepat untuk kawan-kawannya. Ini adanya segar kawan, jadi nggak disimpan, jadi benar-benar fresh ya. Ada aroma bawang merahnya tuh terasa. Saya sudah makan sate ayam ini sudah sekitar 3 kali ya. Misalnya di satunya lagi Bang Ibu Deni ya. Ini kan sama enak kau kan. Misal produksi dia mereka kan. Di sini juga ada sopnya kawan. Kalau yang juga enak. Mantap benar. Ini ada kerupuk. Kalau kawan mau makan kerupuk tuan bisa. Ada lagi satu lagi kerupuk ini.
Bagaimana? Ini kalau pilih hobi yang kayak gini atau yang kayak gini ya? Jadi terserah kawan-kawan. Gitu tuh dagingnya mis, jadi langsung enak di mulut. Jadi apa ya, lebih lembut kalau tidak keras bener, memang unik tuh. Jadi saat ini benar-benar endus banget kawan. Tapi oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, share, and comment. Yang pastinya subscribe channel saya dan tekan tombol loncengnya. Oke kawan, terima kasih. Ciao. Warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Sandri. Kita wisata di Palembang masih. Jadi hari ini kawan-kawan saya akan wisata atau review makanan Palembang tapi di Pasar 16. Nah, jadi bisa lihat kawan-kawan ya. Nah, jadi ini di Pasar 16 ini posisinya di belakang Pasar 16. Suatu kuliner yang sudah mengelendaris apa itu. Penasaran? Ayo tonton video saya sampai habis. Ciao. Hari ini saya akan mereview makanan Palembang. Apa itu? Nah, ini dia pempek. Nah, jadi kawan-kawan yang selama ini komen di YouTube saya, channel saya, kapan sih makan pempek yang akan disiarkan? Nah, ini dia. Jadi pempek ini selalu kalau saya datang ke Pasar 16 pasti makan. Harus dan mesti makan di sini. Karena pempeknya pertama murah, enak, dan kualitas juga terjamin kawan-kawan. Nah, lihat, ini banyak sekali kawan-kawan. Wah, yang lagi makan
Jadi memang benar-benar sini bisa direkomendasi lah. Jadi untuk makannya. Jadi Bang, sudah berapa lama Bang jualan pempek ini Bang? 19 tahun kawan-kawan. Jadi ini posisi ini pempeknya bikin sendiri atau gimana? Jadi Mamang ini tugasnya untuk dia buat sendiri, tapi dia menjual juga. Dalam satu hari bisa sampai 1000 sampai 1500 ya Bang ya? Lebih ya. Jadi benar-benar pempek sini memang benar sedap benar. Oke kawan-kawan, kita akan mereview, kita coba makan pempeknya sampai habis, sampai kenyang kawan-kawan. Nah kawan-kawan, kita mereview ya. Dan kita pertama kali pempek dulu ya, pempek kulit. Kalau bahasa Palembang ini pempek dari kulit ikan. Wanginya kawan-kawan, lihat ya teksturnya. Ini cukanya kawan-kawan, tapi susah ya. Kita coba ya kawan-kawan ya. Jadi pempek kulit ini di luarnya crispy, dalamnya lembut dan tebal. Yang pastinya masih ada aroma ikan ya. Saya minum. Jadi di dari pempek ini asam, dari asam Jawa, terus manis, gurih. Jadi kalau mau makan pempek kayak gini, dia harus dengan cukanya. Enak kawan. Jadi kalau saya lagi nemenin istri belanja di Pasar 16, terus saya mampir ke pempek di sini karena pempek ini sudah jadi langganan saya dari dulu. Enak kawan-kawan. Nah kawan-kawan, tadi pempek kulit sudah, dengan pempek adaan atau pempek bulat ya, ini kayak gini. Jadi tekstur pempek adaan ini dia full semuanya dagingkan. Tadi ada kulitnya ada, jadi campur. Kalau pempek kulit jadi campur dengan kulit ikan. Kalau ini pure jadi daging ikan semua kayak kawan-kawan. Kita coba ya. Jadi di dalam pempek adaan ini atau pempek bulat, dia ada bawang gorengnya kayak gini, dengan bawang atau dengan bawang gorengnya ya, bawang merah. Mantap kawan, mantap bener. Nah kawan-kawan, yang ini pempek keriting. Jadi pempek ini direbus doang, nggak digoreng, dan bentuknya kayak kerupuk dia. Jadi banyak macam di sini. Ada pempek kulit, ada yang bulat tadi, pempek lenjer, kalau di orang pempek panjang, terus pempek kayak gini keriting. Ada martabak juga, martabak kecil ya. Terus kan masih banyak lagi kawan-kawan untuk variasinya. Ada pempek telur juga dia, pempek telur, pempek tahu jadi tahu dengan daging ikan dicampur dia. Ya semakin somai kayak gitu kawan-kawan. Dagingnya lembut kawan-kawan. Jadi gurih, terus apa ya, kenyal-kenyal kayak gitu kawan-kawan, tapi tetap lembut ya. Yang maksudnya kawan, rasa dari ikannya tuh masih benar-benar mantap.
kita coba. Nah kawan-kawan, sekarang ini kita yang telur ya, pempek telur. Sama pempek telurnya, tapi juga dia bisa digoreng atau mau direbus juga enak. Tapi kalau tadi saya sih enaknya yang direbus karena masih terasa apa ya, nah, untuk rasanya, untuk teksturnya masih bagus kawan-kawan. Jadi pempek yang di belakang pasar Nebak ini kawan, buka dari jam 10 sampai sebelum maghrib dia tutup nih kawan-kawan. Bisa ngabisin bisa 1.000-2.000 konter kayak gini kawan-kawan. Bener-bener nggak ada duanya, jadi jajanan Palembang ini bener-bener mantap. Habis. Oke kawan-kawan, sampai sini video saya dulu, dan jangan lupa di like, share, and di komen kawan-kawan. Pastinya subscribe channel saya dan tombol loncengnya kawan-kawan, jadi untuk biar mengetahui video saya yang selanjutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Chandri. Hari ini saya lagi di Demang. Jadi saya mau bikin review kuliner-kuliner yang di sini. Apa itu? Penasaran? Ayo tonton video saya sampai habis. Ciao. Oke kawan, hari ini kita akan mereview di daerah Demang. Daerah sini banyak makanan, bisa kalian lihat ya. Dari pecel lele, dari bubur ayam, terus banyak lagi. Ayo kita ikuti cerita ya. Jadi ada bubur ayam sini kawan-kawan. Bubur ayam ada, terus banyak ya. Ada bubur ayam spesial, ya kawan-kawannya lihat. Ada bubur ayam ayam super dan banyak lagi macam-macam di sini. Terus ada lagi namanya ruangan Pinang Sekayu kawan-kawan. Jadi makan khas dari daerah-daerah Sekayu. Dan banyak-banyak pindang bayung patin, terus ada ayam goreng kelebu, sebanyak lagi kawan-kawan. Ayo kita lagi. Nah ini ada kedai kutiau seafood 100% halal. Jadi benar-benar ini aman untuk kita yang agama Islam. Ini banyak, ada kutiaunya, ada nasi gorengnya, ada seafoodnya kawan-kawan ya. Ya kita masuk lagi kawan ya. Apa lagi? Nah yang ini kawan-kawan, yang paling top itu adalah mangkok nasinya. Nah mangkok nasi ini banyak macam-macam kawan-kawan. Nah tapi sudah saya pesan, untuk saya sendiri, saya akan mereview sebuah makanan yang benar-benar top lah pokoknya. Jadi kawan-kawan kalau penasaran, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Oke kawan-kawan, oke, dah. Oke kawan-kawan, nah tadi saya pesan ayam pedas. Jadi sudah datang pesanan saya. Jadi dalam satu bowl ini ada beberapa seperti ayamnya. Ayamnya kayaknya ini ditepungin kawan-kawan, bisa dilihat ya. Nah, ditepungin, digoreng. Terus ada biasa lalapannya ya kawan-kawan. Ada kubis, ada timun ya kawan-kawan ya. Terus ada telur juga di sini. Telurnya paling dalam susah mau diambil. Jadi sekarang kita makan juga. Ada nasinya kawan. Jadi satu di sini harganya 26.000. Kita coba ya, rasanya gimana. Oke kawan-kawan, sebelum kita mencoba, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Jadi sini kawan-kawan banyak varian dari rasa makanannya banyak sini. Jadi
kalau misalnya kita mau ngajak keluarga ya bisa langsung di sini dan banyak variasi. Jadi kita nggak harus sama makanannya nggak. Coba ya. Jadi coba kita nasi dengan ayamnya dulu. Jadi kawan, ayamnya nih hampir mirip dengan apa ya, saus asam manis, tapi ini lebih ada rasa terasinya, rasanya pedasnya pas. Jadi kalau kalian yang hobi pedas, saya rekomendasikan ini, karena biasanya kalau makanan pedas itu kan identik dengan namanya cabai, kan rasanya cuma cabai doang. Nah ini enggak ada rasanya. Jadi rasa cabainya setara dengan rasa bumbu-bumbu yang dipakainya. Coba lagi kawan-kawan. Tapi benar-benar ini enak loh kawan-kawan. Nggak ada edit-editan gitu. Jadi kebetulan saya dengan istri dengan anak jalan-jalan, ingin makan dan dapat tempat yang ini. Jadi dapat telur kan telur mata sapi. Jadi masih fresh semua sini kawan-kawan. Sejuk sejuk. Lemon juga kawan. Jadi di dalam satu di sini semuanya bahan-bahannya sudah semua kawan-kawan. Jadi pas kita makan beda, terus rasanya juga beda juga kawan-kawan dari ayam-ayam kayak gini ya. Oke kawan-kawan, kita coba sekarang menu yang bakso ya kawan-kawan ya. Coba. Enak kalau jadi bakso di sini daging sapinya terasa dan rasa kuahnya juga enak. Untuk level nikmat lumayan, tapi masih tetap enak. Nah kawan-kawan, sekarang kita coba nasi goreng ya. Nasi goreng seafood ya. Jadi dalam nasi goreng ini ada baksonya, ayamnya, cuminya, udangnya, ada juga kawan-kawan udangnya aja. Mungkin masih tersembunyi, malu deh kali. Jadi dalam satu di sini tadi kalau yang bakso tadi harganya 15.000 ya, bakso 12.000 kawan-kawan tadi. Nah, nasi goreng ini tadi berapa? 20.000. Kita coba kawan-kawan ya. Ini style Chinese food kawan-kawan. Jadi aroma dari bawang putihnya terasa. Terus aroma kecap ikannya juga terasa kawan-kawan. Enak. Jadi sesuai harga lumayan kawan-kawan. Ini ayamnya kawan-kawan. Coba. Oh, bukan ayam tadi, ternyata bakso hampir dengan ayam. Nah ini baru ayamnya kawan-kawan ya.
Oke. Jadi rata-rata makanan di sini semuanya fresh semua kawan-kawan. Kalau saya lihat sih dari tekstur kayak gini, ayam baksonya, terus ada cuminya, ada ininya, semuanya kayaknya fresh dia. Jadi ada orang pesan baru dibikin dia. Jadi coba ya. Jadi asin, gurih, rasa manisnya pas, nggak lebay. Jadi tingkat kematangan dari makanan ini kan pas, timing untuk memasak juga pas dia. Untuk nasinya nggak keras atau nggak buyar ya kawan-kawan. Yang pastinya aroma cabenya nggak menyakitkan. Betul nggak kawan? Lumayan pedas kan kawan saya. Tapi kalau orang yang kopi pedas, kayaknya ini belum dikatakan pedas ini. Kalau yang hobi pedas ya. Kalau saya sudah tidak kepedasan. Nasi juga lumayan banyak juga kawan-kawan. Jadi kalau kalian lagi lapar, pas bisa untuk ngenyangin. Ini ada sedikit mentega di sini. Jadi aroma dari menteganya lumayan kuat kawan-kawan. Lama-kelamaan aroma dari cabenya nggak kerasa lagi kawan, jadi jalan bau. Lihat kawan.
Ini aroma ini kawan-kawan mantap betul. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang terima kasih untuk makan keluarga bisa dulu. Ini bebek yang pilih saya kawan-kawan. Bisa kawan. Oke kawan, akhiri video saya dulu. Dukung saya dan channel saya biar kami bisa berkarya lebih baik lagi dengan cara like, share, and comment. Yang pastinya subscribe channel saya dan tombol loncengnya kawan-kawan biar kawan-kawan bisa mengetahui video apa yang bakal yang saya terbaru saya lagi. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kawan, nah sekarang kita mulai pembayaran. Sudah makan kenyang, nggak bayar selalu jadi kita. Ini berapa sih kawan? Bentar ya, 75.000. 75.000 kawan-kawan, murah, enak, kenyang kita kawan-kawan. Kita bayar dulu kawan-kawan ya. Nah ini sudah berapa lama kamu usaha ini? Kita 2 bulan sih baru berjalan. Terus 2 bulan kawan-kawan, luar biasa sudah rame kawan-kawan, lihat dulu. Ada pelanggan-pelanggannya ya kawan-kawan ya. Nah jadi apa lagi sisi gitu kok? Iya, kayak konsepnya kita food court gitu jadi kan. Oh kayak gitu. Boleh silakan duduk kalau mau. Jadi food courtnya sistemnya dia sewa ya per bulan ya? Iya, ini mereka sewa sama kita dan buat minuman dari kita. Oh jadi Koko ini dia nyiapin tempat untuk nyiapin minuman doang, terus makan-makanan nanti ada orang-orang yang datang gitu kan. Tapi makan-makannya sudah di apa namanya? Sudah di cicip dulu enak atau enggaknya ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, jadi kalau mau worker sini bisa nggak? Atau mau sewa kayak gitu? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Oh nanti kita siapin di Iya, aja kok ya. iya. Nanti kawan-kawan yang punya usaha yang bagus, yang enak bisa hubungin Koko ini nanti ya kawan. Oke kawan, sampai sini dulu ya kawan. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan saya Chandri. Hari ini kita akan hunting kuliner tersembunyi. Apa itu? Penasaran? Langsung kita nonton video saya sampai habis ya kawan. Ciao. Kawan, hari ini saya ada di daerah Kalidoni. Nah, di Kalidoni ini ada suatu makanan yang bagi saya termasuk cukup luar biasa karena dia tempatnya dalam, tempatnya tersembunyi tapi tetap ramai. Kita mau lihat kan, namanya apa? Namanya Pondok Serasi kawan-kawan. Jadi Pondok Serasi ini menjual bakso, mie ayam, pempek dan sebagainya. Mau lihat tempatnya? Langsung kawan, ikut saya ya. Rame kawan-kawan. Ada mie ayam, model, tewan, gorengan, campur, bandrek, dan sudah susu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan kesini banyak variannya. Nah, rame kawan-kawan. Ya. Nanti dia coba ya. Kita coba mereview makanan dia. Yang terbaru itu nanti ada mie ayam dengan baksonya. Nah kawan-kawan, kita lagi pesan mie ayam bakso. Nah di sini spesialnya mie ayam bakso kawan. Nah ini tanpa direkayasa kawan-kawan. Kebetulan lagi ada owner juga sekalian. Kita dimasakinya spesial untuk kita. Jadi ibu, siapa namanya bu? Ibu Sri. Oh Ibu Sri. Jadi pemiliknya namanya Ibu Sri. Namanya mie ayam Serasi, Pondok Serasi. Berapa lama bu di sini bu usahanya bu?
2001 kawan-kawan. Jadi sudah berdiri 2001. Tempatnya jauh loh, banyak saing-saingnya tapi tetap ramai kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat tadi kan. Nah, ini pelanggan-pelanggannya semua kawan-kawan. Walaupun tempatnya jalan tapi tetap ramai kawan-kawan. Jadi mie ayamnya gimana itu Bu? Kemasannya Bu? Ada ininya? Enggak? Atau yang ini aja? Ada kemasan. Oh, ada kemasannya ya? Jualan di pasaran juga yang kayak gitu. Oh, kayak gini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan. Nah, jadi untuk mie ayam serasi dia memakai kemasan kayak ini kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau beli bisa nanti ada di deskripsinya kawan-kawan ya. Untuk mie-nya. Nah, untuk arisan kata ibunya tadi ya. Acara keluarga bisa pesan di mie ayam serasi ya kawan-kawan ya. Langsung kawan-kawan kita nanti coba ya. Pesanan kita sudah datang. Yang kita pesan mie ayam bakso. Nah, sebelum kita mereview makanan tersebut, alangkah baiknya kita berdoa dulu kawan-kawan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke kawan-kawan, yang saya pesan mie ayam bakso. Jadi dalam satu mangkok ini bisa kawan-kawan lihat ya. Ada mie-nya, ayamnya, terus dengan sawinya kawan-kawan ya. Terus ada juga kuahnya. Jadi kalau di sini kuah dengan mie-nya dipisah kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan ya. Juga ada es campurnya juga kawan-kawan. Nah, es campurnya kawan-kawan ya. Nah, yang paling saya suka adalah telur tusuk kawan-kawan. Nah, kita coba mie ayam dulu kawan-kawan ya. Mie-nya kita coba. Nah, ternyata mie-nya dia buat sendiri kawan-kawan. Di sini mie-nya dia buat sendiri, mie kuli pangsit kayak gini kawan-kawan. Dimasak dalam kompres kayak gini kawan. Dan yang saya senang dia pakai kecap ininya. Tambah sama botolan, dan mereknya juga terkenal kawan-kawan. Nah, di sini juga yang paling spesial juga ada lagi kawan-kawan, gorengannya kawan-kawan. Mas. Jadi di sini lengkap, mau gorengan, bakso, mie ayam, bandrek, ada es campurnya juga kawan-kawan. Jadi benar-benar lengkap untuk kita ajak keluarga kita sama-sama sini kawan-kawan. Kita coba mie-nya dulu kawan ya. Tekstur mie-nya tuh lembut kawan-kawan. Dia benar-benar asli dari buah sendiri. Jadi terasa kita lagi makan dia putus terus untuk aroma dari mie-nya enak kawan-kawan. Pas dengan tekstur dari mie juga. Enggak terlalu berminyak tapi enak. Coba lagi ya. Jadi sangat-sangat wajar kalau mie ayam serasi ini ramai kawan-kawan. Walaupun tempatnya dalam, tapi rasanya nggak kalah. Nah, kita coba ayamnya ya kawan ya. Nah, ini kawan ayamnya. Jadi teksturnya tuh asin, gurih, perpaduan rempah-rempah juga terasa kawan-kawan. Jadi benar-benar dia rasanya kompleks dengan mie-nya. Jadi mie ini sedikit manis dia dengan ayam yang sedikit asin, jadi pas dia perpaduannya. Dan kita coba dulu ya yang kuahnya dulu ya. Nah, kuahnya kayak gini kawan-kawan.
baksonya tuh kuahnya tuh jernih, bening kuahnya, nggak terlalu berat. Terus juga untuk kaldu dari tulang sapi juga masih terasa kawan-kawan. Kita coba baksonya ya. Tekstur baksonya tuh lembut, daging sapinya terasa banget, ada bau-bau kayak ciri khas rempah-rempah gitu kawan-kawan. Apalagi dipaduin dengan baksonya atau dengan kuahnya, wah tambah mantap lagi kawan-kawan. Kita coba ya mie-nya dengan baksonya ya kawan-kawan ya. Ini dengan ininya. Kita coba ya. Jadi perpaduan antara mie dengan ayam mah mantap bener kawan. Mantap bener. Jadi benar-benar ini kayak rasa kawan-kawan. Nah, sekarang kita coba es campurnya kawan-kawan ya. Jadi es campur ini ada kacang merahnya, begini kawan-kawan ya, kacang merahnya, cincau, dawet, ini dawet ini kawan-kawan ya, dengan tape. Jadi perpaduan antara cincau, dawet, kacang dengan tapenya kawan-kawan, kompleks dengan santan dan susunya. Tapi yang sangat terasa susunya kawan-kawan. Nah, ini ya sudah biasa ya kawan-kawan ya. Tapi bagi saya kata spesial ini. Udah susu kawan-kawan. Jarang kita ketemu susu kayak gini. Kita coba lagi ya kawan-kawan mie-nya. Nah, sebelum kita review lagi mie-nya, kita coba ya gorengannya. Kayak gorengan tempe ya, tempe gorengnya. Ya. Kalau capek ini kamu. Jadi rata-rata gorengan sini ya kawan, dia fresh. Ada orang pesan, dia buat sedikit, habis buat lagi. Banana fresh ini masih benar. Jadi di sini banyak semuanya, hidangannya itu fresh semua kawan-kawan. Tidak ada yang disimpan. Ini kalau kawan-kawan sini harus cobain mie-nya, baksonya, gorengannya.
Ini namanya mantap benar. Oke, kita lanjut lagi kawan. Pas masuk ke mulut, pas mie yang kita makan tadi langsung hilang kayaknya. Jadi rasanya tuh juicy banget, nggak bisa bilang kata-kata, pokoknya enak lah pokoknya. Mantap kawan. Jadi untuk kuah, untuk rasa minyak, bumbu yang dipakai itu benar-benar terasa banget. Jadi bawang putih, bawang merah itu coba bakmi lagi ya. Wow, baksonya mantap kalau. Belum baksonya kalau enggak. Nanti baksonya ada cabenya kawan-kawan. Cabenya. Pedas dari cabenya, rasa dari baksonya enak banget namanya. Makan mie-nya, mie hidup kuahnya, nambah lagi kawan. Jadi tekstur mie-nya dengan ayamnya tadi, kalau kita makan barengan itu enak banget kawan, manis dan asin. Ditambah dengan kuahnya nggak terlalu dominan asinnya, tapi ya pas sih. Terus nambah kelezatan untuk mangkok sebuah mie ayam ini, wah luar biasa kawan. Jadi kalau di sini kawan, ada gorengannya, ada pisang, ada tahu, dan ada tempe tadi kawan, tempe tadi ya. Di sini murah-murah semua kawan, nggak terlalu mahal. Jadi nggak usah takut dengan harganya. Jadi benar-benar merayat kalau di sini merayat. Untuk harga dengan rasanya. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Terus dukung video saya dengan cara di like, share, dan komen kawan-kawan.
Yang pastinya subscribe channel saya dan tombol loncengnya kawan-kawan, supaya kalian bisa tahu video saya terbaru ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Hari ini bersama saya Chandri masih di hunting kuliner tersembunyi. Hari ini saya akan mencicipi sebuah makanan yang benar-benar tidak kalah enaknya kawan-kawan. Apa itu? Penasaran? Ayo tonton video saya. Ciao. Nah kawan-kawan, jadi hari ini saya akan mereview sebuah makanan di daerah Pasar Kuto kawan-kawan. Jadi kalau kalian yang bisa main ke Palembang dan wisata ke kuliner juga atau mau cicip-cicip makanan di Palembang, ini ada di daerah Pasar Kuto, ada namanya, nah kalian bisa lihat ya, nasi minyak. Jadi kalau kalian mau makan di sini ada makanan khas kuliner Palembang yang termasuk makanan tradisional lah, tradisional Palembang, yaitu nasi minyaknya. Tapi masih banyak lagi, ada lontongnya, ada macam soto padang, ada soto ayamnya, pindang tulang, dan ini bukanya malam ini kawan-kawan. Dan juga ada martabak Bombay juga gitu ya. Martabak. Nah, kita ikut lagi kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, tadi saya sudah pesan nasi minyaknya yang spesial di sini. Nah, jadi nasi minyak di sini yang benar-benar enak kawan-kawan. Jadi saya dapat rekomendasi dari kawan-kawan juga untuk di sini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa lihat kawan-kawan ya, ada beberapa macam makanan tradisional kawan-kawan. Kue-kuean yang bisa kawan sambil makan. Kalau kira-kira ingin cuci mulut lah, atau mau makanan terakhir penutup lah, makan penutup ya, cara kue-kueannya. Dan juga ada pelanggan juga sini, ya pelanggan setianya juga. Oke kawan-kawan, kita langsung makan, kita cicipin makanan nasi minyaknya kawan. Oke, ciao. Oke kawan-kawan, nah, makanan yang kita pesan sudah tiba, sudah datang kawan-kawan. Jadi satu porsi nasi minyak ini kawan-kawan ada, kita lihat sendiri ya, nasi kuningnya, nasi minyaknya ditabur dengan bawang goreng, ada malbinya kawan-kawan, ada macam tumisan buncis kayak gitu kawan-kawannya, dengan kentang, dengan wortel kayaknya. Terus ada sambalnya, ada dua kawan-kawan, ada sambal acar ya, sambal acar dengan sambal mangga kayaknya nih ya, sambal mangganya deh kawan-kawannya, dan masih segar semua ya kawan-kawannya. Oh sama nanas ternyata, sama nanasnya. Oke kawan-kawan, nasi minyaknya kita berdoa dulu kawan-kawan. Kita cicip dulu ya. Nasinya dulu kawan-kawan.